Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 bisnis teknik industri STT Wastu Kencana Purwakarta yang beranggotakan dengan saya sendiri Muhammad Isa Nur Hadis, dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Dahlia Simangunsong, yang selanjutnya ada Rizka Puji Damayanti, selanjutnya ada Pina Aulia, selanjutnya ada Reja Setiawan, dan terakhir ada Muhammad Diki Wahyudi. Latar belakang. Survei ini dilakukan secara online oleh The Harris Poll untuk Mondelez International. Survei dilakukan pada tanggal 16 sampai 27 September 2019 terhadap 6.068 partisipan berusia 18 tahun ke atas. Studi ini menjangkau 12 negara termasuk Indonesia. Survei yang ini bertujuan untuk mempelajari kebiasaan konsumen untuk menemukan berbagai pemahaman baru tentang peran cemilan, baik fungsional maupun emosional. Untuk pertama, survei makanan ringan, di mana para konsumen ini lebih menginginkan makanan ringan daripada makanan berat sebesar 77 orang, sedangkan 75 orang memilih makanan ringan yang lebih gampang dikonsumsi, dan yang terakhir 53 orang menginginkan konsumsi makanan ringan sepanjang hari. Untuk selanjutnya, survei kebutuhan emosional, makanan ringan itu sebagai suasana hati, meningkatkan suasana hati. Sebesar 93 orang memilih makan makanan ringan itu meningkatkan suasana hati atau mood dari seseorang. Selanjutnya, memberi asupan tubuh, dan terakhir momen ketenangan. Produk ini dibuat berdasarkan permintaan konsumen terbanyak yang dihimpun pada kuesioner yang telah disebar pada 100 responden di wilayah Purwakarta. Pada diagram pie menjelaskan bahwa sebesar 31% memilih basreng kering. Itu merupakan terbesar dibanding dengan yang lainnya, dan peringkat keduanya ditempati oleh keripik pisang dan disusul oleh pempek. Jadi latar belakang kami membuat produk ini dikarenakan konsumen yang lebih menginginkan atau lebih memfavoritkan bahwa basreng kering itu lebih enak gitu, lebih diinginkan oleh para koresponden. Oke, selanjutnya berdasarkan kuesioner juga konsumen lebih memilih menggunakan kemasan pouch dibanding dengan kemasan yang lainnya. Seperti bisa dilihat pada gambar, pouch biasa lebih dominan dibanding dengan pouch yang lainnya. Dikarenakan mungkin karena budget ataupun karena yang full print ataupun yang lain-lain itu masih kurang diterima ataupun masih belum terkena di hati para konsumen. Jadi lebih baik menggunakan pouch biasa, dan akhirnya itu kami terapkan pada produk kami. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya ada tentang perencanaan produk. Berdasarkan latar belakang, di Purwakarta merupakan lintasan jalur alternatif yang menjadikan suatu market besar dalam makanan ringan atau oleh-oleh dengan cara membuat produk yang sederhana dan bahan baku yang mudah didapatkan, serta penerimaan konsumen terhadap produk ini yang cukup besar menjadikan produk ini suatu usaha yang cukup menjanjikan, terutama pada saat pandemi ini. Yang pertama, kita mencoba membuat kuesioner di riset pasar dan menyebarkannya ke pangsa pasar yang dituju, yaitu daerah Purwakarta, kemudian mengumpulkan dan menganalisa hasil kuesioner dan mengelompokkannya. Yang ketiga, menentukan target pasar berdasarkan analisa. Yang keempat, penentuan positioning dari produk yang akan dibuat. Yang kelima, menerapkan marketing terhadap produk.
Kemudian segmen pasal menurut jenis kelamin yang lebih dominan itu dikonsumsi oleh perempuan sebanyak 53%. Kemudian di kalangan usia yang lebih dominan itu 52%. Kemudian pendidikan yang paling banyak itu di konsum sebanyak 42%. SMK dan pekerjaan yang paling dominan itu 38 oleh mahasiswa. Kemudian cita rasanya ada yang manis, asin, pedas, dan gurih. Dari hasil kuesioner yang paling banyak itu 38% yaitu pedas. Harganya dari 5.000 sampai 10.000, yang paling dominannya itu 5.000 sampai 10.000 sebanyak 64%. Dan faktor memilih makanan ringan sebanyak 61% itu enak. Kemudian ada yang seberapa seringnya paling dominan 67% sesuai keinginan. Lalu di pengolahannya sebanyak 60% yaitu direbus. Faktor memilih makanan ringannya yang lebih dominan 67%, yaitu rasa. Kemudahan mendapatkannya sebanyak 73%, membeli langsung. Di kemasannya yang lebih dominan itu 33%, yaitu pouch biasa. Ini dalam menentukan target pemasarannya. Di segmen ada ekonomis, yaitu menengah ke bawah. Demografisnya, pria, wanita berpenghasilan dan belum punya penghasilan. Target perilakunya suka mengemil, sesuka hati, membeli langsung, mengutamakan rasa. Keinginan pasalnya sederhana, manis, pedas, gurih, digoreng, kemasan standar, dan target marketnya kota besar atau generasi milenial aja dan pegawai swasta. Selanjutnya akan dijelaskan sama rekan saya. Silakan untuk Dahlia. Di sini ada kelihatan map pesaing di Purwakarta. Kurang ketinggalan. Lanjut. Di sini kalau untuk market positioning-nya ada dari harga, kemasan, rasa, dan cara mendapatkannya. Dan kita lebih ke harga sama rasa. Diferensiasi produk, yaitu dari daya tahan. Di sini produk kita mampu bertahan lama jika disimpan di lemari es, anti basi dan anti akek, anti bau.
Kalau dari variasinya variatif dan harganya juga dan kemasan variatif. Kemudahan pemesanan bisa melalui beli langsung, cash on delivery, sama via WhatsApp, Shopee, dan Tokopedia. Pengirimannya bisa melalui ojek online, jasa pengiriman antar kota, mendukung acara formal dan informal. Marketing mix-nya di sini dari produknya sendiri, rasa dan kualitas terjamin, yang pasti halal, variatif, dan menarik. Promosinya yaitu pameran kampus, UMKM, dan banyak promo dan diskon. Dari harganya sendiri yaitu harganya ramah di kantong, gratis ongkir, dan cashback. Kalau untuk tempatnya sendiri yaitu kota, desa, perkampungan, perkuliahan, minimarket, toko, sekolah, dan pasar. Analisis SWOT-nya yaitu kekuatannya memiliki diferensiasi produk yang baik, memiliki racikan bumbu yang berbeda, memiliki kemasan yang menarik dan harga terjangkau. Peluangnya, cemilan tradisional sedang populer di kalangan anak muda, memiliki pangsa pasar yang besar. Kelemahannya yaitu kurangnya tenaga kerja, pemasaran yang terbatas, dan ancamannya harga bahan baku yang fluktuatif, banyak alternatif cemilan, banyaknya produk serupa. Tagline untuk produk kita yaitu boring, yuk ngemil basreng biar nggak pusing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pina. Di sini ada varian rasa basreng. Ada yang merah itu pedas, yang putih itu asin, yang kuning itu jagung manis. Ada yang ori, yang biru keju sama balado. Pemasaran produknya dijual di warung, di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Instagram. Oke, izin melanjutkan ya. Sistem distribusi marketplace, di mana yang pertama itu order melalui aplikasi. Setelah order diterima, selanjutnya adalah penjual mengatur pengiriman barang. Selanjutnya, penjual akan mengemas produk dan menempelkan nomor resi pada paket tersebut. Selanjutnya, pihak jasa pengiriman akan mengambil barang ke penjual produk tersebut. Dan nantinya jasa pengiriman akan memasukkan nomor resi ke dalam sistem yang terdapat pada jasa pengiriman tersebut. Dan akan selanjutnya melakukan pengiriman melalui mobil-mobil pick up dan barang sampai kepada konsumen, dan terakhir pembeli menerima pesanan pada aplikasi dan dana pembayaran dilepaskan kepada konsumen. Untuk analisa biaya, yang pertama kita menggunakan basreng yang sudah jadi ya, sebanyak 5 piece. Yang satu piece-nya itu sebesar Rp6.000, Rp7.000 maksud saya, yang menjadi total 35.000. Selanjutnya minyak sayur sebanyak 450 ml seharga 14.000, terigu seperapat seharga Rp2.000, bumbu 6 piece seharga satu piece-nya seharga 3.000 dengan total 18.000. Selanjutnya penggunaan kemasan sebanyak 13 pieces, yang satu piecesnya itu 1.000 dengan total 13.000, dan terakhir penggunaan stiker satu lembar sebesar 16.000 dengan total keseluruhan HPP dengan total keseluruhan biaya sebesar 98.000, dan perhitungan
harga pokok produksi yaitu 98.000 dibagi dengan hasil dari produk yaitu 13 pieces dan akhirnya HPP sebesar Rp7.538 per pieces. Dengan harga jual produk sebesar Rp10.000, maka laba yang akan dihasilkan oleh kami yaitu sebesar Rp2.462 per pieces. Bisnis keripik basreng mania, yaitu penjualan keripik basreng mania telah disubmit. Yang pertama di Bukalapak, selanjutnya di Shopee, di Instagram, dan di Tokopedia, di mana semua promosi ini kita optimalkan untuk mendapatkan hasil penjualan yang optimal. Lalu selanjutnya kita penjualan via offline, yaitu menitipkan di warung-warung seperti di stand-stand minuman atau kantor pusat ataupun warung. Jadi pas ke antara minuman dengan snack gitu. Lalu ini adalah testimoni dari produk, cukup baik testimoni dari pembeli ya, dengan ya bisa dibilang cukup ketagihan dengan rasa dari keripik basreng mania tersebut. Oke, terakhir terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan serta banyak kendala pada presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.